Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekresi. Di sini ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya pernahkah kalian mendengar mengenai penyakit hepatitis? Penyakit hepatitis di Indonesia mengalami kenaikan dan berujung kematian. Sesuai dengan data prevalensi hepatitis berdasarkan diagnosis dokter menurut provinsi dari tahun 2013 sampai 2018, bisa dilihat pada grafik bahwa memang menunjukkan kenaikan hampir dari seluruh provinsi di Indonesia. Sistem pengeluaran dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3, yakni sistem defekasi, sekresi, dan ekresi. Namun kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekresi, yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, seperti urin, keringat, CO2, H2O, dan cairan empedu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti berikut. Kacamata berembun saat kita bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, atau tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala ekskresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian, lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Gimana? Teman-teman bisa paham ya? Hati dalam tubuh kita terdiri dari 2 lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian, ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati.
Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki beberapa fungsi, di antaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah, dan mengekskresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan di dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Kemudian ada produksi cairan empedu oleh hati, bisa teman-teman baca ya. Dan yang terakhir ada gangguan sistem ekresi, yaitu pada organ hati dan kulit. Pada organ hati ada hepatitis yang sudah dibahas sebelumnya, ada sifosis dan Wilson. Kemudian pada organ kulit ada jerawat, alergi, dan kudis.